Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana Allah masih memberikan kita rahmat, nikmat, dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam selalu pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Yuhandri Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah sistem terdistribusi yang alhamdulillah masih membersamai kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu Mkom 39A. Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem operasi tersebar. Nah, pada kelompok 4 ini kami terdiri dari 8. Yang pertama itu ada Ibu Eri Setiawati, ada Ibu Irmawati, ada Bapak Muhammad Haris Pratama, ada saya sendiri Muhammad Tafsir, ada Ibu Nuliza Safitri, ada Bapak Novemli Firdaus, dan ada Bapak Syahis Romi Ratsdandi, dan ada Ibu Atika Fauzia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada presentasi atau pemaparan materi pada pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Atika. Kepada Ibu Atika disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba memaparkan penjelasan dari artikel 1 yang berjudul Implementasi Sistem Operasi Linux Fedora 22 sebagai web server dalam mendukung layanan sistem terdistribusi. Adapun teknologi topiknya yaitu web server pada Linux Fedora 22. Di mana orientasi topiknya yaitu dalam sebuah sistem terdistribusi, kecepatan dan efisiensi waktu dalam mendapatkan informasi yang akurat menggunakan jaringan internet sangat diperlukan. Karena kecepatan dan efisiensi didukung oleh peranan teknologi sistem operasi web server. Dengan menerapkan web server intranet, diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam sistem terdistribusi ini. Dengan mengacu kepada kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka jurnal ini membahas bagaimana cara kerja web server pada Linux Fedora 22 dalam hal melayani request dari klien, serta bagaimana mengoptimalkan Linux Fedora 22 sebagai web server. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai contoh aplikasi dari implementasi sistem operasi Linux Fedora 22 sebagai web server. Nah, jadi di sini adalah contohnya masih bersifat artinya artinya dari klien itu mengakses IP komputer server melalui web browser seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari aplikasi yang digunakan dalam proses pengaksesan menggunakan IP server. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nuli. Kepada Ibu Nuli disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan artikel 2, di mana yang berjudul Integrasi Barcode QR Code pada Perpustakaan Universitas Bumi Gora menggunakan sistem terdistribusi berbasis mobile. Nah, di mana di mana untuk teknologi topiknya itu integrasi barcode QR Code, dan orientasi topiknya yaitu pengguna barcode dan QR Code sudah digunakan berbagai bidang karena lebih praktis dan tidak terkecuali ISBN, buku-buku offline. Oleh sebab itu, sistem yang akan dibangun adalah sistem yang mampu menjawab permasalahan yang ada di perpustakaan Universitas Bumi Gora dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan mengkolaborasikan sistem berbasis desktop,
mobile, dan juga website sebagai back-end-nya untuk membangun program aplikasi perpustakaan yang mampu diolah oleh operator dengan baik dan penggunanya bisa berintegrasi secara langsung. Adapun hasil dari kuesioner Likert yang digunakan untuk menguji sistem yang dibangun dengan menggunakan 20 responden yang mampu menghasilkan kategori sangat baik dengan penilaian 97,70. Dengan sistem ini dibangun mampu memberikan solusi dan mempermudah bagian perpustakaan dalam mengelola dan meningkatkan eksistensi perpustakaan Universitas Bumi Gora dalam melakukan pelayanan. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurli yang telah memaparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Eri. Pada Ibu Eri, disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan contoh aplikasinya. Tunggu dulu. Contoh aplikasinya scan barcode atau QR Code dari ISBN buku. Berikut adalah proses peminjaman buku dapat dilakukan dengan cara men-scan barcode ataupun QR Code dari ISBN buku yang ingin dipinjam ataupun dikembalikan. Dan datanya akan tersimpan pada sistem. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Eri. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Bapak Dandi. Kepada Pak Dandi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini artikel ketiga dengan judul penerapan sistem terdistribusi sebagai solusi terhadap permasalahan di Koperasi Indosat. Pada teknologi topiknya, robot mobile tak berawak yang dioperasikan secara tele untuk melakukan interaksi untuk melakukan inspeksi di area pabrik industri untuk menghasilkan peta 3D untuk evaluasi kritis lebih lanjut. Nah, pada orientasi topiknya, sebagai badan usaha yang bergerak di berbagai bidang, sudah sepantasnya diperlukan sebuah sistem terdistribusi untuk mensupport semua pihak yang terkait, baik dari segi administrasi dan penjualan. Sampai dengan saat ini, Kopi Indosat belum memiliki sebuah sistem terdistribusi karena sistem yang ada sekarang masih terpisah. Di antaranya ST24 yaitu sistem untuk produk voucher SFV elektrik dan CIFO aplikasi voucher fisik dan perdana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kendala sistem yang terpisah secara clustering dan menyatukan sumber daya ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponennya. Nah, di sini ada contoh aplikasinya dari aplikasi EDS. Aplikasi ini bersifat sebagai mirror aplikasi untuk aplikasi sebelumnya. Untuk database aplikasi ini mengambil dari database dari sistem yang berjalan secara terjadwal. Web konsol digunakan untuk memperluas SMS server, PDF, exporter, dan SMTP. Nah, pada gambar di sini yang sebelah kiri itu adalah gambar halaman utama dari aplikasi setelah melakukan login. Nah, di sebelah kanannya ini adalah pada pengisian form dari produk yang akan diinputkan gitu. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Dandi yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Irmawati. Kepada Ibu Irma, disilakan. Mikrofon Bu Irma gitu. Baik, untuk artikel yang keempat dengan judul Analisis Penerapan Sistem Operasi Linux dan Mikrotik terhadap Kecepatan Akses. Studi kasus pada warnet Kota Palembang. Teknologi topiknya
yaitu sistem operasi Linux dan mikroktik terhadap kecepatan akses. Di mana orientasi topiknya melihat kecepatan akses internet dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif, yaitu melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian dan metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif, di mana metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan penerapan dari sistem operasi Linux dan sistem operasi mikrotik terhadap keamanan jaringan dan kecepatan akses internet. Sedangkan metode verifikatif adalah metode untuk mengukur hubungan antar variabel. Ini dapat kita lihat contoh aplikasinya dari uji coba secara heterokedasitas dan normalitas pada sistem operasi Linux dan mikrotik. Pada gambar sebelah kiri itu contoh dari uji heterokedasitas, di mana pengujian heterokedasitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model registrasi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain dengan dasar pengambilan keputusan. Yang di sebelah kanan contoh dari uji normalitas, di mana uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel model regresi, variabel bebas pada sistem operasi Linux dan mikrotik, serta variabel terkait dengan kecepatan akses keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Demikian tadi dari artikel yang ketiga, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Irma. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haris. Kepada Pak Haris, disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang artikel kelima. Dengan judul mereduksi serangan denial of service terdistribusi pada Linux Virtual Server menggunakan honeypot. Oke, jadi teknologi topiknya adalah Linux Virtual Server menggunakan tools honeypot. Sedangkan orientasi topiknya adalah mekanisme mereduksi serangan DOS dengan cara mengarahkan paket data yang berisi serangan DOS ke honeypot dengan tujuan supaya tidak mengganggu kinerja server yang sebenarnya. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan paket-paket yang terdeteksi sebagai serangan akan diarahkan oleh LVS director ke honeypot, dan gangguan yang terjadi pada server-server asli dapat direduksi dengan baik. Baiklah, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Haris. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Novemli. Kepada Pak Novemli, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan contoh aplikasi dari artikel yang kelima mengenai serang DOS terdistribusi dari Linux. Pengujian pada komputer klien dilakukan dengan cara mengakses halaman web pada komputer server dengan menggunakan browser Linux sebanyak 4 kali. Kita lihat ini adalah gambar dari proses pengujian pada komputer klien yang telah dilakukan sebanyak 4 kali uji coba. Lanjut, Ketua. Nah, kemudian ini pengujian pada komputer attack dilakukan dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh komputer klien. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuktikan apakah hasil pengujian yang dilakukan oleh komputer yang berasal dari alamat IP terblacklist, request-nya akan dialihkan ke komputer honeypot sepenuhnya. Nah, kita lihat ini adalah gambaran dari proses pengujian pada komputer attack tersebut. Mungkin itu bagaimana contoh menjalankan pada sistem aplikasi pada artikel kelima ini.
Selanjutnya mungkin saya kembalikan pada moderator. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.